Kang Ipul, belum lama ini juga saya pernah melihat itu wawancara CNN Indonesia dengan Pak Ngabalin dan Pak Ujang Komarudin sebagai pengamat ya. Nah, CNN Indonesia mencecer tuh pertanyaan-pertanyaan ke Pak Ngabalin. Salah satunya adalah ya ini bagaimana istana menjawab terkait dengan penundaan pemilu gitu loh. Anda kemarin mengatakan bahwa ya apa istilahnya tidak ada gitu. Tapi ketika dicecer sama CNN Indonesia, Pak Ngabalin ya tanyakan saja langsung ke orangnya begitu loh. Nah, belum lagi ketika ditanya Pak Ujang ini akhirnya menyampaikan terbuka itu. Malah beliau malah juga ditawarin jadi jubir gitu loh. Nah, bagaimana Kang Ipul melihat dari yang tadi saya jelaskan ini? Ya, saya kira ini fenomena yang menarik juga ya kalau kita melihat. Saya kira selama ini TV One yang biasa melakukan seperti itu atau Kompas TV gitu ya, tapi CNN tidak begitu kelihatan selama ini. Nah, jadi pas ketika saya juga menonton tayangan itu cukup kaget. Wah, berani sekali ini jurnalis dari CNN menyerang Ngabalin sampai itu nggak bisa ngapa-ngapain. Nanti kita lihat videonya ya, itu terbungkam aja itu Ngabalin. Bang Ali, Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Yang saya ingin tanyakan dan Anda mesti jawab bahwa Presiden Jokowi tidak pernah merestui tindakan Menteri Koordinatornya melobi partai sana-sini untuk menunda usulan pemilu. Itu dulu yang Anda perlu jawab. Tanyakan kepada beliau. Tanyakan kepada beliau. Tidak perlu mendesak Abang Ali untuk harus menjawab sikap Presiden. Oke. Karena Presiden telah bersikap, Rifana. Oke, Presiden telah bersikap. Awal-awal sudah Bang Ali katakan kan, Rifana. Oke. Gitu. Oke, Mas Ujang, kalau menurut Bang Ali bahwa Presiden sudah bersikap, jadi Presiden tidak perlu tampil lagi ke publik untuk menjelaskan. Dan tadi tidak dijawab oleh Bang Ali, apakah kemudian Presiden tahu dan merestui tindakan salah satu Menteri Koordinatornya yang melobi partai-partai politik untuk menunda pemilu. Itu hasil investigasi, hasil penelusuran dari CNN Indonesia yang sudah diterbitkan pada hari ini. Mas Ujang, silakan. Dari Rifana, jadi 1 minggu sebelum Cak Imin ngomong, itu saya dikabari lah, diberikan informasi oleh petinggi partai gitu loh. Partai besar di Republik ini dan salah seorang menteri, saya sudah sebutkan begitu. Bahwa ini akan ada desain gitu ya, soal pemilu atau pengunduran pemilu atau penundaan pemilu ataupun memperpanjang masa jabatan presiden. Waktu itu saya bilang apa mungkin, apa benar, kenapa? Saya ragu. Karena pemerintah dan DPR termasuk dengan penyelenggara pemilu KPU sudah menyepakati bahwa pemilu itu tanggal 14 Februari 2024 sudah disahkan itu. Bahkan KPU sudah meluncing hari pencoblosannya itu gitu loh. Tetapi karena ini politik, saya meyakini bahwa ini adalah ada desain yang saya rasa ya ada operatornya. Kalau saya sebut ketika live juga di CNN malam hari, saya katakan bahwa itu ada dirijennya gitu. Ada yang ada yang mengaturnya gitu. Kenapa? Suaranya sama, nadanya sama, tonnya sama. Nggak mungkin nggak ada yang ngatur. Nah, begitu seminggu berlalu, iya ada yang ngomong. Seorang ketua umum itu Cak Imin, lalu diikuti juga oleh ketua umum Partai Golkar, lalu disambut juga oleh Pak Julhar. Jadi ini sesuatu yang tidak berdiri sendiri. Apakah ada kaitannya dengan Pak Presiden, saya tidak tahu. Tapi yang jelas, ini ada desain yang memang ingin bahwa pemilu diundur. Padahal pemilunya sudah ditentukan. Ini yang menjadi problem. Kedua, ini kan tidak ada alasan apapun, tidak ada alasan konstitusional, tidak ada alasan politik, sosial dan lain sebagainya untuk menunda pemilu. Jadi saya konsisten dari dulu, dari awal hingga kini ya, untuk menolak penundaan pemilu, apalagi memperpanjang masa jabatan presiden. Dan Mbak Rifana, saya pernah ditawari juga ketika saya live di salah satu televisi, lalu ketika break ditawari Pak Ujang mau jadi jubir ini enggak, katanya calon presiden
3 periode lah, bahasanya begitu. Saya bilang tidak, saya konsisten untuk menjaga demokrasi. Nah kalau jadi katanya kita nanti Kang Ujang jadi jubir istana. Tapi saya abaikan sajalah tawaran itu. Karena saya dari awal juga akademisi yang konsisten untuk sama-sama menjaga demokrasi di Republik ini. Itu Mbak Rifana. Oke Mas Ujang, tapi apakah fakta-fakta ini yang kami temukan ya, yang CNN Indonesia temukan, kemudian kami terbitkan hari ini bahwa ada salah satu menteri koordinator yang melobi ketua umum partai politik untuk menunda pemilu 2024 semakin memperkuat indikasi bahwa ada keterlibatan orang-orang di sekitar presiden dalam usulan penundaan pemilu, bukan hanya satu tapi banyak pembantunya yang melakukan itu? Ya mungkin saja. Dulu begini, ketika Munas Golkar di Bali gitu ya, mengatakan bahwa mohon maaf pemerintah tidak ada intervensi gitu ya. Begitu waktu itu saya katakan, saya paham tentang Partai Golkar gitu. Bang Abalin juga tentu paham ya. Saya bilang kemungkinan kalau soal Golkar kemungkinan ada campur tangan dan intervensi pemerintah, saya katakan. Dan terbukti kan walaupun dibantah dan lain sebagainya ada campur tangan itu dan seorang menteri juga yang melakukan desain itu. Artinya ya itu bukan rahasia umum lagi. Nah kalau hari ini misalkan terjadi seperti itu, maka itu sesuatu yang menurut saya bukan sesuatu yang aneh. Dan memang dari sebelumnya sudah terjadi dan ada gitu loh. Nah oleh karena itu ya mestinya ya mohon maaf ya kepada elit politik kita gitu ya, pada tokoh-tokoh bangsa kita lah yang sedang berkuasa lah. Janganlah menggunakan cara-cara yang mohon maaf melanggar konstitusi, ingin melanggengkan kekuasaan, melanggengkan oligarki, ingin menghancurkan demokrasi, lalu mengkhianati reformasi dan seolah-olah mohon maaf menjual rakyat, seolah-olah ada aspirasi rakyat ingin menunda pemilu. Itu kan yang tidak baik. Oleh karena itu kita konsisten untuk melawan dan menolak itu begitu. Kalau saya pribadi seperti itu. Baik, Bang. Dari wawancara barusan kita bisa melihat bagaimana sosok Ngabalin yang kehabisan kata-kata. Satu sisi dia sebagai staf presiden, dia mewakili presiden, tapi ketika ditanya, ya tanya langsung aja lah, gimana sih? Itu yang pertama, bahwa istana untuk meng-counter pernyataan sebagai dalang dari penundaan pemilu itu secara bahasa tubuhnya itu tidak cukup kuat meyakinkan publik. Bahasa tubuh Ngabalin maksudnya. Ya, tidak cukup kuat meyakinkan publik karena apa? Itu tadi cara menjawabnya, dia berbelit-belit, kemudian ujung-ujungnya malah ya tanya saja presidennya gitu. Itu jadi jelas tidak cukup kuat. Gitu. Satu itu, yang kedua inilah kengerian politik di negeri kita ya, ketika ada orang-orang yang konsisten seperti Ujang Komarudin, dia memilih berada di jalur akademis sebagai pengamat politik, itu pun dicecar jadi bagian untuk dirangkul gitu. Ya inilah barangkali kehebatan rezim Jokowi kemarin, dari yang kita lihat dari kemarin-kemarin, bagaimana lawan politik yang sangat angguh itu Prabowo dan Sandiaga Uno kemudian bisa dirangkul gitu ya. Diambil itu. Ujang Komarudin pun demikian gitu kan, ya udah ikut aja jadi jubir kami, nanti kalau kepilih Anda dapat jabatan. Kan politik-politik dagang sapi seperti ini saya kira sangat berbahaya gitu untuk masa depan demokrasi di Indonesia. Mudah-mudahan sih keberanian seorang Ujang Komarudin untuk menyatakan itu di publik menjadi sinyal untuk para penguasa, jangan main-main juga dengan para akademisi yang mempunyai keyakinan teguh berpegang teguh pada demokrasi gitu. Dan kita tentu berharap Ujang Komarudin yang lainnya juga bisa bermunculan, bisa seteguh beliau gitu. Tapi dengan kecacaran di salah satu tayangan tadi, CNN, kemudian media mainstream yang lainnya, Kang Epul berkeyakinan seperti apa? Apakah tetap ini akan terus muncul nih isu-isu wacana ini ataukah stop? Ya kan sebetulnya kan kalau kita lihat dalam beberapa hal, media mainstream ini banyak tidak memberitakan hal-hal yang menjadi concern publik. Contoh misalkan demo-demo dari 212, dari teman-teman buruh dan segala macam. Itu kan di media mainstream nggak ada tuh. Kalaupun ada hanya sekilas, maka itu ramai adanya di media sosial. Nah, tapi kalau untuk urusan yang jauh lebih besar gitu, saya kira media mainstream pun sulit gitu untuk tidak memberitakan. Maka kalau melihat gambarannya seperti itu, tentu saya meyakini kalau sudah begini,
media-media mainstream akan lebih kuat untuk menyampaikan hal ini, penolakan-penolakan seperti ini. Dan saya juga sebetulnya sudah bilang di video sebelumnya ya, ini tidak akan lama lagi. Sebentar lagi sudah selesai wacana ini, tidak akan digaungkan lagi. Tapi mudah-mudahan tidak selesai begitu saja. Kita berharap gitu orang-orang seperti yang tidak kooperatif gitu. Tadi kan Pak Jokowi tidak mau tapi ternyata bawahannya mendorong-dorong atau bahkan memanipulasi seolah-olah mau. Nah ini jangan dibiarin. Baik. Hatur nuhun Kang Ijul. Sama-sama Kang Ijul.